Baik, sudah siap ya teman-teman? Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 online Pembinaan Mahasiswa Hukum tahap 1, tahap 2, atau biasa juga disingkat dengan PMH. Kami akan memaparkan hasil review materi kami pada fokus group discussion tadi sore bersama Kakak Muhammad Yasir Fauzan dengan mengangkat tema yaitu keilmuan. Next. Untuk nama anggota kelompok dan NIM-nya bisa dilihat pada slide presentasi. Nah, silakan dilihat. Kemudian next. Adapun materi-materi yang akan kami angkat pada presentasi kali ini, yaitu ada definisi, kemudian setelah itu ada ilmu dan pengetahuan beserta persamaan dan perbedaannya, kemudian setelah itu ada aspek ilmu pengetahuan, setelahnya ada aliran kerangka berpikir, kemudian ada alat pengetahuan, setelahnya ada prinsip berpikir, dan yang terakhir adalah sejarah ilmu pengetahuan. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada teman-teman pembicara submateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan memaparkan sedikit penjelasan dari definisi. Definisi merupakan batasan konsep sesuatu sehingga dapat dibedakan dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut KBBI, definisi diartikan sebagai kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Untuk jenis-jenis dari definisi akan dijelaskan oleh Kadia dan Fadli. Untuk rekan saya persilahkan. Ya, definisi sendiri umumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu definisi nominalis dan definisi realis. Yang pertama ialah definisi nominalis, yaitu menjelaskan sebuah kata dengan kata lain yang lebih umum dimengerti dan biasanya dipakai pada permulaan suatu pembicaraan atau diskusi. Salah satu macam dari definisi yaitu definisi etimologis, yakni penjelasan dengan memberikan asal-usul kata. Contohnya, kata biologi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu bios, yaitu yang berarti kehidupan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi biologi artinya ilmu tentang kehidupan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadli. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan mengenai lebih lanjut dari definisi menurut pandangan realis. Jadi, menurut pandangan realisme, definisi diambil atau dijelaskan berdasarkan hakikat, fungsi, sebab akibat dari suatu hal. Contohnya, hukum adalah sebuah norma yang mengatur tata kehidupan manusia. Contoh definisi di atas dilihat berdasarkan fungsi dari hukum. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih. Kita lanjut kepada teman-teman pembicara submateri selanjutnya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ainun Jaria bersama dengan Jul Muammar akan menjelaskan tentang penjelasan dari ilmu dan pengetahuan. Berdasarkan ilmu logika, ketidakpahaman, ketidaktahuan, dan keraguan mengenai sesuatu atau thing, maka pengetahuan tersebut masih disebut dengan ilmu. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan manusia yang diperoleh dengan metode ilmiah dengan melalui penalaran deduktif maupun induktif. Nah, dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah sesuatu yang disusun secara bersistem berdasarkan metode-metode tertentu yang telah teruji kebenarannya dan bersifat rasional, empiris, dan umum. Sekian, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jul Muammar. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya langsung saja menjelaskan terkait pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui terkait informasi tentang apapun. Sebagai contoh, saya tahu bahwa apabila saya makan akan kenyang. Hal tersebut merupakan sebuah pengetahuan, namun belum termasuk ilmu apabila belum memenuhi beberapa syarat atau ketentuan. Jadi kesimpulannya bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang kita ketahui terkait informasi tentang apapun dan tidak harus melalui penelitian ilmiah untuk
membuktikan atau memastikan hal tersebut, dan pada umumnya berasal dari pengalaman hidup yang dijalani. Itulah penjelasan tentang pengertian ilmu dan pengetahuan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, mengenai perbedaan antara ilmu dan pengetahuan, saya serahkan kepada Saudari Ade Fitri dan Saudara Albrian Gandhi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, ada dua pendapat mengenai ilmu dan pengetahuan, yaitu ada yang berpendapat bahwa ilmu dan pengetahuan itu berbeda, dan ada juga yang berpendapat bahwa ilmu dan pengetahuan itu sama. Saya sendiri akan menjelaskan pendapat yang pertama. Jadi, ilmu adalah keseluruhan sistem pengetahuan yang terdiri atas unsur rasional, sistematis, dan logis yang diperoleh dengan cara metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah informasi atau fakta yang diperoleh dari berbagai sumber bebas, di mana informasi yang didapatkan itu belum tentu benar. Pengetahuan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmu. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan keseharian yang kita dapatkan dan hanya sekedar tahu saja, dan informasi yang didapatkan itu belum tentu benar. Sedangkan pengetahuan ilmu adalah pengetahuan yang sudah teruji, terorganisir, dan berdasarkan pada kenyataan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Namun, pada sisi lain, ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa ilmu dan pengetahuan itu sama saja, di mana ilmu diartikan juga sebagai pengetahuan, dan jika kita pikir secara logika, suatu pengetahuan tentang sesuatu dapat juga disebut sebagai ilmu. Dan dari sumber lain mengatakan bahwa ilmu dan pengetahuan itu sama-sama menyelidiki suatu nilai serta mencari rumusan sebaik-baiknya dan menyelidiki objek yang selengkap-lengkapnya. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita lanjut saja kepada teman-teman pembicara. Submateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, saya Andi Salsabila Mahfusa akan menjelaskan tentang epistemologi. Epistemologi berasal dari dua kata, yaitu epistisme dan logis. Epistisme berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu. Epistisme atau pengetahuan bisa diartikan sebagai informasi-informasi yang bersifat objektif, ilmuah, dan faktual, dan juga berguna dalam kehidupan. Sedangkan logos bisa diartikan sebagai sekumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis. Epistemologi secara sederhana ialah ilmu yang membahas tentang hakikat pengetahuan, cara kerja sebuah sistem, kebenaran, logika, atau berpikir secara sistematis. Epistemologi dibagi 3 bagian, yaitu logika, metodologi, dan filsafat ilmu. Logika secara khusus membahas tentang sistematika berpikir, bernalar, dan berargumen. Metodologi secara khusus membahas tentang cara mendapatkan pengetahuan dan kebenaran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai alat untuk meneliti sebuah permasalahan. Sedangkan filsafat ilmu secara khusus membahas tentang hakikat dari sebuah ilmu, hakikat terbentuknya sebuah ilmu, dan lain-lain. Baik, saya serahkan kepada teman saya, Nur Fadila dan Zayan, untuk menjelaskan bagian selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai aksiologi. Jika kita berbicara mengenai aksiologi, ini adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti aksi, aksios adalah nilai, dan kemudian logos adalah ilmu. Nah, secara khusus, aksiologi ini adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang mempertimbangkan mengenai hakikat nilai dan benda-benda apa saja yang memiliki nilai. Dan secara luasnya, ini adalah segala bentuk nilai, termasuk dalam nilai estetika, kemudian nilai etika, dan nilai epistemik. Nah, menurut salah satu pendapat ahli mengenai pengertian aksiologi ini adalah, menurut Katso, pengertian aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Nah, adapun aspek-aspek yang terlibat dalam aksiologi itu sendiri, seperti saya sebutkan sebelumnya, yang pertama adalah etika.
Mengapa kita sebutkan etika? Karena etika adalah filsafat moral yang melibatkan sistematisasi dan merekomendasikan sikap perilaku benar salah yang kemudian kita bahas dalam aksiologi ini sendiri. Nah, dalam bidang studi etika ini, kita memetakan menjadi 3 bagian, yaitu metaetika, kemudian ada etika normatif, dan ketiga adalah etika terapan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah estetika. Mengapa estetika termasuk dalam pembahasan aksiologi? Karena ini adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan sifat keindahan dan rasa, serta filsafat seni yang wilayahnya itu keluar dari estetika itu sendiri. Ini juga ini juga menguji nilai-nilai subjektif dan dari sensori emosional atau kadang juga disebut dengan penilaian sentimen dan rasa. Demikian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya Nur Fadila akan menjelaskan substansi terakhir dari teori keilmuan atau aspek ilmu pengetahuan, yaitu ontologi. Ontologi merupakan salah satu cabang teori keilmuan yang membahas tentang sesuatu yang ada, di mana dalam artian ini bahwa ontologi membahas mengenai hakikat dasar dari keilmuan itu sendiri, di mana ontologi membahas mengenai objek formal dari pengetahuan yang membahas bagaimana manusia itu dari awal hingga akhir, tetapi tidak membahas bagaimana keadaan manusia sebelum lahir dan bagaimana keadaan manusia setelah kematian. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ontologi hanya membahas perihal sesuatu yang dijangkau oleh logika dan dapat dipikir secara logis dan tidak merambah pada keyakinan batin yang ada pada ajaran agama. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada teman-teman pembicara pada submateri selanjutnya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi aliran kerangka berpikir yang terdiri dari rasionalisme, empirisme, dan skriptualisme yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Muhammad Zafran Ashari, dan teman-teman saya, Reski, Rizky, dan juga Yustika. Rasionalisme adalah aksioma dasar yang dipakai membangun sistem pemikiran yang diturunkan dari ide. Pikiran manusia memiliki kemampuan untuk mengetahui ide tersebut, namun manusia tidak menciptakannya dan tidak mempelajarinya lewat pengalaman. Ide tersebut sudah ada di daya nalar sebagai kenyataan dasar dan pikiran manusia. Kaum rasionalis beradil bahwa pikiran dapat memahami prinsip, maka prinsip itu harus ada. Artinya, prinsip harus benar dan nyata. Jika prinsip tidak ada, orang tidak mungkin akan dapat menggambarkannya. Kerangka berpikir rasionalisme juga ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama akal atau reason, yang kedua akal human mind, dan yang terakhir dedukatif. Rasionalisme ini melahirkan metode dedukatif. Pola penalarannya dikenal dengan pola silogisme. Contohnya, A. Semua manusia pasti akan mati sebagai premis mayor. B. Tuti adalah manusia sebagai premis minor. C. Tuti pasti akan mati sebagai kesimpulan. Itu saja, materi selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, terima kasih. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani yaitu empeiria yang berarti coba-coba atau pengalaman. Menurut Leakey, berdasarkan akar katanya, empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Sebagai aliran filsafat, empirisme merupakan salah satu dari 2 cabang filsafat modern yang lahir pada zaman pencerahan. Ciri-ciri empirisme pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna diperoleh melalui akal. Kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia, menekankan bukti, terutama yang ditemukan karena percobaan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, wujud aliran empirisme ini adalah ketika seorang memperoleh kepandaian atau pengetahuan dari pengalaman yang ia jalani. Kepandaian atau kecakapan atau pengetahuan tersebut bukan muncul begitu saja pada dirinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Skriptualisme adalah sistem berpikir di mana kita menilai kebenaran hanya berdasarkan teks kitab. Biasanya kaum skriptual adalah orang-orang beragama yang berpikir sempit. Kenapa? Mereka membatasi penggunaan akal, karena akal dinilai tidak dapat menilai kebenaran, dan kebenaran hanya dapat dinilai berdasarkan teks kitab. Oleh karena itu, dalam ranah epistemologi, skriptualisme memiliki 3 kelemahan, yakni kelemahan yang pertama, tidak ada alasan yang jelas mengapa kita harus mempercayai sebuah kitab. Jika teks kitab adalah sebuah kebenaran yang mutlak, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan sebuah kitab itu benar di antara banyak kitab lainnya. Oleh karena itu, kita butuh sesuatu untuk membuktikan suatu kebenaran dalam sebuah kitab. Kelemahan yang kedua adalah kebenarannya berdasarkan subjektivitas. Setiap umat beragama hanya mempercayai kitabnya masing-masing. Kebenaran Al-Quran hanya dibenarkan oleh umat Islam. Kebenaran Bible hanya dibenarkan oleh umat Katolik. Kebenaran Weda hanya dibenarkan oleh umat Hindu, dan lain-lain. Sehingga kita tidak dapat memaksakan kitab kita kepada umat lain. Dan sebagaimana kita tidak dapat menerima kitab lain dari umat lain. Dan kelemahan yang terakhir adalah dalam teks kitab terdapat banyak tanda dan simbol yang membutuhkan penafsiran. Kita tidak dapat memahami teks kitab secara langsung, melainkan melewati proses penafsiran terlebih dahulu. Terlebih lagi, penafsiran itu tergantung pada kualitas intelektual dan spiritual seseorang. Maka, hal yang wajar jika ada sebuah teks kitab yang sama, namun memiliki pemaknaan yang berbeda-beda atau multitafsir. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, Yustika. Baik, saya akan menjelaskan teori intisa. Teori intisa adalah teori yang mencakup semua aliran kerangka pikir. Teori intisa ini mengalasi semua, yaitu alat, sumber, metode dalam masa berpikir. Metode ini bisa dibuktikan secara rasional sekaligus empiris, yang artinya banyak orang yang memperoleh pengetahuan dengan mendalami secara intuitif yang kemudian benar. Salah satu tokoh terkenal dalam teori intisa yang dikenal teori disposesi atau nadaria intisan, dengan menunjukkan pada pikiran yang mampu melakukan inovasi konstruksi, pengetahuan yang bersifat rasional secara teknis, proses terbentuknya konsepsi sekunder dari konsepsi primer. Demikian paparan dari submateri aliran kerangka pikir, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Lanjut kepada teman-teman pembicara submateri selanjutnya, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi alat pengetahuan akan disampaikan saya, Irakania Aprilia, lalu dilanjut dengan saudara saya, Muhammad Iqral, dan yang terakhir oleh Hermalia Putri. Di sini saya akan membawakan bagian indera. Indera merupakan pengetahuan manusia yang diperoleh dari penglihat, pencium, perasa, peraba, dan pendengar. Adapun fungsi indera sebagai sumber pengetahuan meliputi indera bersama. Indera bersama merupakan kesan yang diperoleh panca indera dari luar dan diteruskan ke indera batin. Lalu, indera penggambar. Indera penggambar berfungsi melepas kesan yang diteruskan ke indera bersama materi. Ketiga, indera perangka. Indera perangka untuk mengatur gambar yang sudah dilepaskan dari materi dengan memisahkan dan menghubungkan satu sama lain. Yang keempat, indera penggarap. Indera penggarap bertugas menangkap arti yang dikandung dalam gambaran. Yang kelima, indera pengikat. Indera pengikat untuk menyimpan arti yang ditangkap oleh indera penggarap. Proses di atas kiranya diambil dari suatu pengertian bahwa indera membawa masuk dan kemudian diproses oleh ketiga indera lainnya, lalu dikeluarkan menjadi pengertian oleh indera pengikut. Terima kasih. Lalu dilanjutkan oleh saudara saya, Muhammad. Oke, baik. Saya akan melanjutkan pemaparan mengenai alat pengetahuan berupa khayal. Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa berpikir merupakan aktivitas mental untuk melahirkan atau memformulasikan pengetahuan dengan merujuk pada aturan berpikir atau konsep tertentu yang cenderung bersifat mengikat atau membatasi. Misalnya, anjuran berpikir lurus menurut logika identitas Aristotelian, di mana cara berpikir yang tidak mematuhi hukum logika tersebut dapat terjatuh dalam sesat pikir atau yang biasa disebut dengan the fallacy atau fallacies, gagal berpikir.
Sementara dalam berimajinasi, proses mental kita tidak lagi diikat oleh hukum berpikir atau konsep kebenaran tertentu, sehingga pikiran menjadi bebas untuk mencari wawasan pengetahuan baru. Disadari atau tidak, peran imajinasi begitu besar dalam melahirkan teori-teori agung di bidang ilmu pengetahuan. Ketika para ilmuwan sudah kehabisan ide untuk memecahkan suatu permasalahan karena logika telah menunjukkan keterbatasannya, terkadang imajinasi bebas mereka justru yang mempunyai peranan besar dalam pemecahan problem keilmuan. Bahkan, ilmuwan kaliber yang terkenal Albert Einstein mengatakan bahwa imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh Hermalia. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan substansi terakhir dari submateri mengenai alat pengetahuan, yaitu akal. Akal merupakan salah satu bagian unsur terpenting bagi manusia. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk hidup yang sempurna karena dikaruniai akal oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akal tidak nampak secara nyata atau konkret, akan tetapi secara abstrak merupakan unsur ideal yang utama yang memiliki peran besar terhadap dalam kehidupan manusia. Dalam keilmuan, akal memiliki fungsi untuk menilai sesuatu dan menyalahkan sesuatu atau menghukum objek dengan indera. Akal mendapat pengetahuan-pengetahuan tidak terbatas dengan pengalaman indera, sehingga akal mampu memastikan lebih mendalam terhadap sesuatu dengan pendaya gunaannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Lanjut kepada teman-teman pembicara submateri selanjutnya, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pada submateri ini kita akan berbicara mengenai prinsip berpikir yang diawali oleh saya yang akan menjelaskan konsep non-kontradiksi, kemudian akan dilanjutkan oleh saudari saya, Marwah, tentang identitas, dan terakhir Tiara Sinaga mengenai prinsip berpikir kausalitas. Yang pertama dari saya, untuk prinsip non-kontradiksi itu sendiri, itu berlandaskan dari kerangka berpikir deduktif, yaitu dari premis-premis yang terlihat umum disimpulkan menjadi suatu premis yang khusus. Nah, di sini itu sendiri prinsipnya itu menyatakan bahwa tiada suatu pun yang berkontradiksi atau bertentangan. Nah, itu berarti sesuatu yang berbeda itu tidak valid. Kalau misalkan diturunkan dalam konsep matematika, yaitu bisa dilihat di slide pemaparan, yaitu A tidak sama dengan B atau A tidak sama dengan Y. Contohnya itu seperti ini. Misalkan Fakih sedang tidur di rumah neneknya dengan pulas, dan juga ia berada di sekolah untuk mengerjakan tugasnya. Nah, ini sudah bertentangan dengan prinsip non kontradiksi karena Fakih berada di ruang dan tempat yang berbeda. Itu saja dari saya. Saya oper ke pemateri berikutnya tentang prinsip berpikir identitas. Pada saudari Marwah, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang prinsip berpikir kedua, yaitu prinsip identitas. Prinsip ini menyatakan bahwa sesuatu hal adalah sama dengan halnya sendiri. Dengan kata lain, sesuatu tidaklah mungkin secara bersamaan berbeda. Mesti ada pembuktian bahwa sesuatu harus sama dengan dirinya. Prinsip ini dapat disimbolkan A sama dengan A. Contohnya seperti mahasiswa sama dengan mahasiswa. Sekian, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tiara Sinaga. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan substansi terakhir dari prinsip berpikir, yaitu konsep berpikir kausalitas. Kausalitas juga disebut dengan berpikir secara kronologis. Kausalitas ini menyangkut hubungan sebab akibat antara dua atau lebih peristiwa. Secara umum, pengetahuan tentang hubungan sebab akibat sangat penting dalam mempelajari sejarah, terutama untuk menjawab pertanyaan mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Di mana jika A
Jika A, maka B terjadi. Contohnya, peristiwa sejarah dengan hubungan kausalitas adalah dilaksanakannya sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Tanam paksa adalah upaya pemerintah kolonial Belanda untuk menutupi keuangan kas Belanda yang mengalami defisit akibat banyak pembiayaan perang. Sistem ini berjalan selama kurang lebih 40 tahun. Dalam konsep berpikir kausalitas, ini terjadi bahwa sebab dari peristiwa sejarah tersebut ialah sistem tanam paksa dari pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa sejarah tersebut antara lain, yang pertama, penderitaan rakyat berupa kelaparan. Yang kedua, munculnya kebijakan baru sebagai upaya balas budi yang dikenal dengan politik etis. Sekian pemaparan materi dari kami, yaitu prinsip berpikir. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita lanjut kepada teman-teman pembicara. Submateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Putri Reski Amalia. Di sini saya akan membawakan submateri lini masa perkembangan ilmu pengetahuan bersama dengan dua orang teman saya, yaitu Faki dan Surya. Jadi saya akan membahas pertama-tama pada periode masa Yunani kuno. Periode Yunani kuno ini merupakan periode sebuah awal dari berkembangnya ilmu pengetahuan. Pada masa Yunani kuno juga berkembang pemikiran mengenai mencintai kebenaran atau pengetahuan yang merupakan sebuah awal proses manusia di mana manusia mau menggunakan akal pikirannya. Sehingga manusia mampu membedakan mana yang real dan mana yang ilusi. Periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Lanjut ke zaman Yunani klasik. Zaman Yunani klasik juga bisa disebut dengan zaman keemasan. Periode Yunani klasik itu sangat identik dengan filsafatnya yang merupakan sebuah induk pemikiran dari segala ilmu pengetahuan. Pada periode ini, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir untuk menggali ilmu pengetahuan. Pada zaman ini juga mulai berkembang pengetahuan dan pemikiran terkait masyarakat. Adapun filsuf-filsuf yang terkenal pada periode ini yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh kedua teman saya yaitu Faki dan Surya. Baik, selanjutnya abad pertengahan atau yang biasa disebut dengan abad kegelapan. Pada masa ini, ilmu pengetahuan dan kebenaran mengalami kemunduran, di mana bangsa Eropa beranggapan bahwa apa yang dikatakan pemuka agama dan kitab adalah benar dan tak tertentang, sehingga otoritas kembali kepada gereja. Salah satu pemuka pada masa ini ialah Thomas Aquinas. Selanjutnya, masa Renaissance, yang secara harfiah berarti terlahir kembali. Dinamakan terlahir kembali karena masa ini kembali lagi ke masa keemasan filsafat. Pada masa ini, para pemikir berusaha mencari ide-ide baru dengan kembali melihat dan membuka ide-ide lama yang ditinggalkan oleh bangsa Yunani klasik. Dibanding abad pertengahan sebelumnya, bangsa Eropa mulai kembali berpikir secara rasional, humanis, dan tanpa mengesampingkan agama. Salah satu pemuka pada masa ini ialah Santo Agustinus. Baik, dilanjutkan oleh teman saya, Faki. Terima kasih kepada rekan saya, Saudara Surya. Selanjutnya saya akan masuk ke zaman modern. Zaman ini sebenarnya sudah dimulai dari abad ke-14 Masehi, namun indikator yang nyata terjelas itu pada abad ke-17 Masehi dan berlangsung hingga abad ke-20. Hal ini ditandai dengan adanya penemuan-penemuan dalam bidang ilmiah. Menurut Slamet Iman Santoso, ada 3 sumber pokok yang menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa dengan pesat, yaitu hubungan antara kerajaan Islam di semenanjung Liberia dengan negara Prancis, terjadinya perang salib dari tahun 1100 hingga 1300, dan jatuhnya Istanbul ke tangan Turki pada tahun 1453. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern ini sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Renaissance sendiri sering diartikan dengan kebangkitan, peralihan, atau lahir kembali, yaitu dilahirkan kembali sebagai manusia yang bebas untuk berpikir dan jauh dari ajaran-ajaran agama. Selanjutnya yaitu pada zaman postmodern.
Kelahiran postmodern pada abad ke-20 sekitar tahun 1960-an adalah suatu reaksi terhadap pemikiran modern. Postmodern menjadi terkenal setelah seorang filsuf dari Prancis bernama Jean-François menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Melalui pemikirannya, postmodern mendapatkan pendasaran ontologis dan epistemologis, khususnya bagian filsafat. Setelah lahirnya zaman postmodern, ada suatu zaman setelahnya, yaitu zaman kontemporer, yaitu tahun-tahun terakhir sampai saat ini. Pada zaman kontemporer lebih mengembangkan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang. Istilah postmodernisme memiliki perbedaan makna yang masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Postmodernisme menawarkan ciri-ciri yang bertolak belakang dengan watak era pendahulunya, yaitu menekankan emosi ketimbang rasio, media ketimbang isi, tanda ketimbang makna, kemajemukan ketimbang penunggalan, kemungkinan ketimbang kepastian, permainan ketimbang keseriusan, keterbukaan ketimbang pemusatan, yang lokal ketimbang yang universal, fiksi ketimbang fakta, estetika ketimbang etika, dan narasi ketimbang teori. Sekian yang bisa kami paparkan dari bagian lini masa perkembangan pengetahuan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, tibalah kita di penghujung materi, yaitu kesimpulan. Kepada teman pembicara, dipersilahkan. Oh, baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Nah, dari apa yang sudah kami paparkan dan juga dari tugas-tugas yang sudah kami kerjakan dan materi FGD yang telah kami ikuti, definisi merupakan batas yang digunakan untuk konsep memisahkan dengan konsep yang lain. Metode definisi itu dibagi dua, yaitu nominalis dan realis. Seterusnya, ilmu dan pengetahuan merupakan dua konsep yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Seterusnya, tiap-tiap bidang ilmu pengetahuan harus memiliki 3 kriteria ilmu, yaitu epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Masa kerangka pikir itu sekarang didominasi oleh rasionalisme dan empirisme. Dan untuk skriptualisme itu sendiri, dia lebih memusatkan pada paham doktrinal. Dan yang terakhir adalah teori Intisa yang merangkul semua kerangka pikir yang saya baru sebutkan. Seterusnya, alat-alat penemuan pengetahuan itu terdiri dari indera, khayal, dan akal. Seterusnya, prinsip berpikir terdiri dari prinsip non-kontradiktif, prinsip identitas, dan prinsip kausalitas. Dan yang terakhir adalah sejarah. Untuk di sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan itu diawali pada zaman Yunani kuno sampai ke masa postmodern. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Baik, terima kasih. Demikian hasil pemaparan dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dengan baik dan jelas dan menjadi dasar untuk teman-teman semuanya untuk kedepannya kita membuka lebih besar lagi dan lebih luas lagi cakrawala pengetahuan kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Kita lanjut kepada agenda selanjutnya, yaitu koreksi ataupun saran-saran dari kakak pembimbing. Kak. Ya. Kalau menurut saya, sudah nih. Baik, bagus nih kalian. Jadi Ya, baik Kak. Terima kasih Kak. Mungkin ke agenda selanjutnya dan yang terakhir yaitu sesi foto bersama. Ada teman-teman yang bisa screenshot? Saya. Oke. Siap. Teman-teman. Tunggu ya. 1, 2, 3. Senyum Pepsodent ya. Belum. Tunggu. Belum guys. Sabar.
Mau lagi kah? Mau lagi? Oke, oke. Terima kasih, guys. Tangannya 2 jari begini biar 4. Oh iya, itu betul, betul, betul. Oke, siap ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, guys. Selesai. Dek,